Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 1 akan membahas tentang pelaksanaan pemilihan presiden dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Jadi, adapun poin-poin pembahasan pada materi kali ini, yaitu yang pertama konsep pemilihan pilkada dan pilpres, apakah sudah sesuai dengan demokrasi atau belum. Yang kedua yaitu realita, pemilu belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip demokrasi. Yang ketiga yaitu masalah, dapat banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan dalam pemilu. Dan yang terakhir yaitu solusi, beberapa solusi agar pemilu ke depannya akan semakin baik dan sesuai harapan dan prinsip-prinsip demokrasi. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1, yang pertama yaitu Brian Valentino atau saya sendiri, dan yang kedua Gira Ar-Rahman, yang ketiga Iriani, yang keempat Mufti Akbar, dan yang kelima Muhammad Ali Rajasyah. Adapun yang membahas konsep pada materi kali ini yaitu Iriani. Saya persilakan saudara Iriani untuk membacakan konsep tersebut. Konsep pemilihan umum atau pemilu merupakan sistem pemilihan pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem pemerintahan demokrasi. Dalam buku Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945 tahun 2010, karya Titik Triwulan, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi. Dengan pemilu, demokrasi dianggap sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dalam demokrasi Pancasila seperti di Indonesia, pemilu sebagai sarana untuk membentuk kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. Sudah menjadi kewajiban pemerintahan demokrasi melaksanakan pemilihan umum dalam waktu yang sudah ditentukan. Oke, adapun realita pada materi kali ini yang akan dibahasakan oleh saya sendiri. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, telah banyak menimbulkan persoalan. Di antaranya, waktu yang sangat panjang, sehingga sangat menguras tenaga dan pikiran. Belum lagi biaya yang begitu besar, baik dari segi politik atau isu perpecahan internal parpol, isu tentang money politik, isu kecurangan dalam bentuk penggelambungan suara yang melibatkan instansi resmi, dan sosial atau isu tentang disintegrasi sosial walaupun sementara, black campaign, dan lain-lain, maupun finansial. Hal ini kita lihat pada waktu pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah seperti di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Di Sulawesi Selatan, pemilihan gubernur langsung diselenggarakan sebanyak 2 putaran karena ketidakpuasan salah satu calon atas hasil perhitungan suara akhir. Masalah pemenangan pilkada mengandung latar belakang multidimensional. Ada yang bermotif harga diri pribadi atau adu popularitas. Ada pula yang bermotif mengejar kekuasaan dan kehormatan. Terkait juga kehormatan parpol pengusung, harga diri ketua partai daerah yang sering memaksakan diri untuk maju. Adapun beberapa masalah yang sering muncul dalam pemilihan umum yang akan dibacakan oleh saudara Gira Ar-Rahman. Saya persilakan kepada saudara Gira untuk membacakannya. Baik, terima kasih. Masalah yang muncul dalam pemilu. Yang pertama, daftar pemilih tidak akurat. Permasalahan daftar pemilih yang tidak akurat dalam pilkada sering dijadikan oleh para pasangan calon yang kalah untuk melakukan gugatan. Yang kedua, proses pencalonan yang bermasalah. Permasalahan dalam pencalonan yang selama ini disebabkan oleh dua hal, yaitu konflik internal partai politik, gabungan partai politik, dan keberpihakan para anggota KPUD dalam menentukan pasangan calon yang akan mengikuti pilkada. Yang ketiga, permasalahan pada masa kampanye. Kandidat dan tim kampanye cenderung mencari celah pelanggaran yang menguntungkan dirinya. Keempat, manipulasi perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara. Permasalahan perhitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara akan memanipulasi disebabkan oleh banyaknya TPS yang tersebar dalam wilayah yang luas. Dengan banyaknya TPS yang tersebar
luas membuat para pasangan calon sulit mengontrol karena memerlukan saksi yang banyak dan biaya yang besar. Dan lain pihak, para penyelenggara pilkada di beberapa daerah tidak netral berhubungan sistem seleksi anggota KPUD belum memadai. Terima kasih. Baik, adapun solusi dari beberapa permasalahan yang telah dibacakan oleh Saudara Gilar Rahman, dan pada solusi kali ini akan dibacakan oleh Saudara Mufti Akbar. Saya persilahkan kepada Saudara Mufti Akbar untuk membacakannya. Oke, jadi solusi dari permasalahan kali ini, yang pertama yaitu peningkatan akurasi daftar pemilih. Kunci penyelesaian dari daftar pemilih yang kurang akurat adalah pelibatan RT atau RW secara resmi dan intensif baik dalam updating data penduduk maupun perbaikan data pemilih. Yang kedua yaitu peningkatan akuntabilitas proses pencalonan. Untuk mengatasi kekurangan ini, ke depan pasangan calon perlu diberi ruang untuk mengajukan keberatan ke pengadilan jika dalam proses pencalonan dirugikan KPUD. Yang ketiga yaitu masa kampanye yang lebih memadai. Perlu pengaturan masa kampanye yang cukup dan peningkatan kualitas kampanye agar dapat mendidik pemilih untuk memilih para calon dari segi program. Yang keempat adalah peningkatan akuntabilitas penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Pengaturan yang memungkinkan adanya kontrol dari masyarakat atau para saksi calon untuk mengakses hasil penghitungan suara di TPS maupun hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan. Oke, adapun kesimpulan dari materi ini yang akan dibacakan oleh Saudara Adi Rajasyah. Jadi kesimpulan kita pada materi kali ini yaitu dinamika politik selama lebih dari 10 tahun telah memberikan peran politik lokal cukup signifikan. Namun penyempurnaan masih harus dilakukan agar pemerintahan daerah sebagai aktualisasi dari dinamika politik lokal semakin menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu, suatu struktur atau institusi perlu memperhatikan pertimbangan filosofis, yuridis, sosiologis, politis, dan praktis. Sementara itu, susunan pemerintah daerah akan menjadi dasar bagi pembangunan interaksi di antara mereka. Demikian pula, susunan pemerintahan tersebut juga dapat menjadikan konteks dari peranan yang dimaksud oleh masing-masing susunan pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan implikasinya terhadap pendidikan politik masyarakat. Pendidikan politik masyarakat yang terbangun melalui pemilu kepala daerah diharapkan menciptakan sistem politik yang demokratis di tingkat lokal dan pada gilirannya akan dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya sistem politik demokratis di tingkat nasional. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.